Halo, apa kabar sahabat Tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB. Inilah program Kilas Pekan. Kita mulai dari berita pertama. Direktorat Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi Kedeputian Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana berpartisipasi pada kegiatan pengembangan kapasitas BIMTEK Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mahakam Hulu di Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mahakam Hulu, Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara BNPB bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Hulu guna meningkatkan kapasitas TRCPB yang ada di Kabupaten Mahakam Hulu. BIMTEK TRCPB menjadi penting untuk membangun kekuatan dan kelembagaan serta tata laksana fungsi lembaga agar dapat berjalan lancar sesuai dengan yang seharusnya. BIMTEK pengembangan kapasitas TRCPB ini diisi dengan berbagai materi, yaitu pengantar TRC multisektor, manajemen upaya penyelamatan dan evakuasi korban, pengantar tahapan penanganan darurat bencana, upaya pemenuhan kebutuhan dasar, pengantar penetapan status dan sistem komando penanganan darurat bencana, pengantar pengkajian cepat, pelaporan dan pengkajian cepat situasi dan kebutuhan. Selain itu, peserta yang berjumlah 50 orang diajak untuk melakukan diskusi kelompok dan memaparkan hasilnya dengan studi kasus yang berbeda-beda, yaitu kejadian bencana tanah longsor, erupsi gunung api, gempa bumi, dan banjir. Diharapkan dengan kegiatan ini, kapasitas personil dapat ditingkatkan serta kolaborasi pentahelix pada setiap kejadian bencana dapat terwujud. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto meninjau lokasi terdampak banjir bandang di Humbang Hasundutan pada 4 Desember 2023. Letjen TNI Suharyanto mengatakan, tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, TNI, Polri, Basarnas, Damkar, Dinas Sosial, Tagana, Destana, dan relawan telah melakukan kerjasama yang baik dan maksimal. Dirinya menyebut tim gabungan pantas mendapatkan apresiasi karena telah mengerahkan 14 unit alat berat untuk membuka jalan dan melakukan evakuasi, mengingat kondisi lapangan pasca kejadian banjir bandang yang menyisakan batu-batuan bertonton disertai lumpur dan puing-puing lainnya. Pada kesempatan yang sama, Suharyanto mengingatkan kepada warga setempat agar tetap waspada dan berjaga-jaga karena perkiraan cuaca dari BMKG yang menyebut bahwa hujan dengan intensitas rendah hingga tinggi masih berpotensi terjadi sampai 1 minggu ke depan. Tak hanya itu, Suharyanto turut mendukung percepatan penanganan bencana banjir bandang, yaitu memberikan dana siap pakai sebesar 500 juta kepada pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Suharyanto juga turut mengunjungi tempat pengungsian sementara bagi 200 warga terdampak banjir bandang untuk memastikan tersedianya kebutuhan dasar warga. Pada kesempatan itu, Suharyanto menjamin bahwa pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan membangun kembali rumah-rumah warga yang rusak berat. Selain itu, pada hari berikutnya masih dinyatakan 10 warga hilang atas peristiwa tersebut. Untuk itu, pencarian dan pertolongan korban hilang masih dilakukan dengan bantuan dari tim operasi SAR yang melibatkan anjing pelacak dari unit K9 SAR Direktorat Samapta Polda Sumatera Utara dan tim penyelam dari Basarnas Special Group dengan penyisiran sektor perairan di dasar Danau Toba dibantu Aqua Eye. Sesuai dengan arahan Kepala BNPB, pencarian dan pertolongan mempunyai golden time 7 kali 24 jam. Jika ada pihak yang memohon bantuan untuk pencarian lebih lanjut setelah 7 hari, maka hal itu harus dipenuhi dengan ketentuan lain yang berlaku. Kepala BNPB periode 2019-2021, Letjen TNI Purnawirawan Doni Monardo
berpulang akibat sakit yang dideritanya pada hari Minggu 3 Desember 2023. Sosok Jenderal Bintang 3 yang berperan penting dan berkontribusi besar selama pandemi COVID-19 ini berpulang meninggalkan istri dan 3 anak. Keluarga besar BNPB bersama masyarakat begitu berkabung ketika mendengar meninggalnya Doni Monardo. Doni Monardo ditunjuk menjadi Kepala BNPB pada periode 2019 hingga 2021. Jargon "kita jaga alam, alam jaga kita" merupakan wujud konkret Doni dalam menghargai kehidupan alam semesta. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, turut menyampaikan duka cita atas berpulangnya Doni Monardo. Suharyanto sangat mengapresiasi dedikasi yang luar biasa dari almarhum dalam penanggulangan bencana alam dan non-alam, khususnya selama pandemi COVID-19. Ia menambahkan, sosok Doni menjadi keteladanan bersama. Suharyanto juga menyatakan BNPB berkabung selama 3 hari agar segenap entitas penanggulangan bencana, baik di tingkat pusat dan daerah, bisa mengenang, mengapresiasi, dan bersama-sama melanjutkan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh almarhum. Almarhum telah dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada hari Senin 4 Desember 2023. Prosesi pemakaman dilakukan dengan upacara militer dipimpin oleh Inspektur Upacara Panglima TNI Agus Subianto. Sebelum pemakaman, upacara pelepasan berlangsung di Balai Markas Komando Kopassus Cijantung. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menyelenggarakan Lokakarya, finalisasi, penyusunan profil data bencana Indonesia, dan uji publik antar kementerian lembaga terkait petunjuk teknis pelaksanaan standar data dan dampak bencana pada 4 Desember 2023. Penyusunan profil data bencana Indonesia memasuki tahap akhir, yaitu uji publik antar kementerian dan lembaga. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pengelola data dan sistem informasi BNPB, perwakilan UNFPA, serta perwakilan beberapa kementerian lembaga antara lain BRIN, PVMBG, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi BNPB, Teguh Harjito, mengatakan bahwa tahap uji publik antar kementerian lembaga ini penting dilaksanakan untuk mendapatkan pembelajaran mengenai mekanisme interoperabilitas data sektoral sebagai bagian dari data kebencanaan. Kegiatan uji publik kali ini mengumpulkan masukan dan saran dari beberapa instansi pemerintah terkait variabel klasifikasi data kejadian dan dampak bencana, perbaikan profil data bencana Indonesia, dan petunjuk teknis pelaksanaan standar data akan segera dilaksanakan untuk kemudian diajukan ke Biro Hukum dan mendapat pengesahan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BNPB melalui Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana melaksanakan kegiatan Lokakarya hasil analisis pengembangan strategi penanggulangan bencana di kawasan Megatrust North Sulawesi di Palu 7 Desember 2023. Mewakili Direktur Pengembangan Strategi PB, Analis Bencana Direktorat Pengembangan Strategi BNPB, Arsyad Iriansyah menjelaskan sejarah gempa dan tsunami di bagian Sulawesi Tengah pada sepanjang Sesar Palu Koro dan gempa-gempa di sekitar Pulau Sulawesi Tengah, beserta lokasi episenternya dalam periode 100 tahun terakhir. Dalam penyusunan Lokakarya hasil analisis pengembangan strategi penanggulangan bencana di kawasan Megatrust North Sulawesi, telah dirumuskan 4 isu strategis yang kemudian diturunkan ke analisis dan rencana aksi untuk selanjutnya menjadi masukan rencana penanggulangan bencana provinsi, kabupaten, kota, serta desa
untuk diintegrasikan ke perencanaan pembangunan daerah. Pada kegiatan ini, perwakilan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Surya Misbah Dwi Tama Harun, menyampaikan apresiasi kepada BNPB melalui program Indonesia Disaster Resilience Initiative Project atau IDRIP. Ia berharap dokumen hasil ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah pusat dan daerah prioritas dalam menghadapi bencana di masa depan, sekaligus mendorong peningkatan pengetahuan risiko, sistem pemantauan, dan layanan peringatan, sistem dan kapasitas manajemen bencana, serta layanan peringatan dini yang tepat waktu, akurat, dan inklusif. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan kementerian, lembaga, kepala pelaksana BPBD, dan perwakilan organisasi pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Mutong, dan Kota Bitung, serta perwakilan kecamatan, kelurahan, desa, forum pengurangan risiko bencana, industri, dan perguruan tinggi. Bank Dunia bekerja sama dengan pemerintah Indonesia berusaha mewujudkan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memperkuat ketangguhan Indonesia terhadap kejadian bencana berskala besar melalui pelaksanaan program Indonesia Resilient Initiative Project atau IDRIP. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana melakukan penyusunan analisis pengembangan strategi penanggulangan bencana pada kawasan risiko tsunami. Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana, Zainal Arifin menyampaikan, kegiatan ini merupakan paparan hasil dari analisis pengembangan strategi penanggulangan bencana di kawasan Megatrust Jawa dan merupakan lanjutan dari proses sebelumnya yaitu diskusi publik, tujuan, sasaran, serta output hingga proses program perencanaan. Pada kesempatan yang sama, ditambahkan kajian untuk menyusun strategi PB di lokasi resiko tsunami Megatrust Jawa yang merupakan salah satu Sustainable Resilience Framework untuk membangun resiliensi bangsa. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi atau Pemerintah Jawa Tengah, Provinsi Yogyakarta, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kulon Progo. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau lokasi terdampak longsor di Kabupaten Sukabumi, Kamis 7 Desember 2023. Lokasi yang dituju ialah Desa Bencoy, Kecamatan Cirenghas, yang terdampak longsor pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Untuk menuju ke lokasi, dirinya beserta rombongan harus menggunakan sepeda motor dikarenakan jalan yang dilalui tidak memungkinkan diakses menggunakan mobil. Di lokasi ini terdapat 5 rumah yang mengalami kerusakan berat hingga ringan sehingga membuat penghuninya mengungsi ke rumah kerabat yang lebih aman. Hingga kini masih terdapat 21 unit rumah warga yang terancam terdampak longsor jika curah hujan tinggi terjadi lagi. Selain berdampak pada rumah warga, longsor juga menyebabkan kerusakan pada areal persawahan seluas 1 hektar dan 1 unit bak penampungan air. Salah satu jalan desa amblas kurang lebih 50 meter serta 40 meter saluran air bersih turut terdampak. Menanggapi kejadian tersebut, Kepala BNPB langsung menuju lokasi terdampak untuk melihat kondisi terkini dan juga berbincang sekaligus memberikan sembako kepada warga terdampak. Selanjutnya, Suharyanto memimpin rapat koordinasi dengan Wakil Bupati dan perwakilan Forkopimda dan dinas terkait yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi untuk melakukan langkah-langkah penanganan jangka pendek dan jangka panjang agar kedepannya dapat meminimalisir dampak yang terjadi. Dalam lawatannya kali ini, dirinya berkesempatan memberikan dukungan percepatan penanganan darurat kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi berupa dana siap pakai sebesar Rp250 juta dan dukungan operasional berupa peralatan dan logistik penanganan darurat antara lain tenda pengungsi 3 unit, sembako 200 paket, dan velbet 100 unit.
BNPB melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana telah merampungkan penyusunan dokumen pemetaan risiko bencana daerah aliran Sungai Asahan Toba di tahun 2023 serta diserahkan kepada pemerintah daerah Sumatera Utara pada 8 Desember 2023. Dokumen pemetaan risiko bencana tersebut diserahkan oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, didampingi oleh Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, UDRE, serta diterima langsung oleh perwakilan pemerintah Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten kota yang wilayahnya dilalui aliran Sungai Asahan Toba. Selain penyerahan dokumen, dilakukan juga sosialisasi pemetaan risiko bencana DAS Asahan Toba yang di dalamnya meliputi peta risiko bencana skala menengah, dokumen kajian risiko bencana, dan rekomendasi upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Sosialisasi dan penyerahan dokumen tersebut dilaksanakan setelah sebelumnya dilangsungkan beberapa rangkaian kegiatan pemetaan risiko bencana pada daerah aliran Sungai Asahan. Beberapa rangkaian kegiatan tersebut adalah sosialisasi di Kota Medan, penilaian indeks kesiapsiagaan masyarakat di Parapat, dan terakhir diskusi publik. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan pemahaman risiko dan peran stakeholder dalam pengelolaan DAS Asahan Toba dapat dilakukan dengan baik dan komprehensif. Dokumen tersebut juga dapat dijadikan dasar dalam membuat kebijakan pengelolaan DAS Asahan Toba. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan Pusat, BNPB menggelar berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Geraha BNPB pada Jumat 8 Desember 2023. Kegiatan peringatan HUT DWP Pusat yang ke-24 di lingkungan BNPB diawali dengan kegiatan olahraga bersama yang digelar di Aula Sutopo Purwonugroho BNPB pada Jumat pagi. Selain untuk menjaga kebugaran, giat senam pagi itu sekaligus dilakukan guna meningkatkan konsentrasi dan performa fisik bagi pegawai dalam melakukan tugas di lapangan. Di samping itu, berbagai kegiatan lain pun digelar untuk meramaikan kegiatan ini, mulai dari peragaan busana untuk menunjang kreativitas dan berbagai gelaran UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Pekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Ade Irmawan undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan selanjutnya. Salam tangguh!